الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian, takwa dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, topik khutbah kita pada Jumat ini adalah ulama mengayomi dan menyejukkan umat. Sebelum kita menjelaskan topik yang dimaksud, maka ada baiknya untuk kita ketahui terlebih dahulu siapa yang disebut dengan ulama itu. Kalau kita membuka lembaran ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Pertama, dalam konteks ajakan Al-Quran untuk memperhatikan turunnya hujan dari langit, beraneka ragamnya buah-buahan, gunung, binatang, dan manusia, yang kemudian diakhiri dengan firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Itulah firman Allah di dalam surah Fatir ayat 28. Ayat ini menggambarkan bahwa yang dinamakan ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, fenomena alam. Yang kedua, dalam konteks pembicaraan Al-Quran yang kebenarannya telah diakui dan diketahui
oleh ulama Bani Israel. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 197. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u Bani Israel. Berdasarkan kedua ayat itu, dapat diambil satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kauniyah maupun yang bersifat Qur'aniyah. Selanjutnya, jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu, maka kita temukan banyak ayat-ayat yang berbicara tentang ilmu dalam segala konteksnya. Kita temukan sebanyak 854 kali Al-Quran menyebutkannya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, dalam kaitan ini sering kita bertanya, apa saja tugas dari para ulama itu sendiri? Paling tidak ada 4 tugas utama yang harus dijalankan oleh ulama sesuai dengan tugas kenabian dalam mengembangkan kitab suci Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah tabligh, menyampaikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan perintah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan demikian, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Kedua adalah menjelaskan ajaran-ajarannya berdasarkan ayat. Maka dari itulah di dalam surah An-Nahl ayat 44 Allah Subhanahu wa taala juga memberikan otoritas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika adz-dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir. Yang ketiga adalah memutuskan perkara atau problematika yang dihadapi oleh masyarakat berdasarkan Al-Quranul Karim. Ini dapat kita temukan di dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Yang keempat, memberikan contoh pengamalan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercinta, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika beliau ditanya bagaimana akhlak dan budi pekertinya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah menjelaskan kana khuluquhul Quran. Maka dari itulah dapat dikatakan sesungguhnya tidak ringan tugas yang dipikul oleh seorang ulama. Ia harus selalu menyampaikan segala sesuatu yang tersurat dan yang tersirat dalam Al-Quran sebagai suatu kewajiban. Di samping harus memberikan penjelasan dan pemecahan mengenai problematika yang dihadapi oleh masyarakat berdasarkan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu sendiri telah menjelaskan jati dirinya. Di dalam ayat 38 dari surah Al-An'am, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami alpakan di dalam Al-Quran sesuatu pun, baik kecil maupun besar, banyak maupun sedikit,
dulu, sekarang maupun akan datang. Semua permasalahan umat ada di dalam Al-Quranul Karim. Solusi yang ditawarkan sudah ada di dalamnya. Itulah kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat 204 Hijriyah di dalam karya monumentalnya Ar-Risalah. Di dalam pakrahnya yang ke-55 beliau katakan, "Falaisat tanzilu manzilah bi ahadim min ahli hadhil millah illa wa fi kitabillah as-sabilu 'alal huda fiha." Semua peristiwa, problematika kehidupan yang dihadapi oleh umat Islam, solusinya ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka dari itulah seorang ulama dapat menjelaskan semuanya itu dan sekaligus membuktikan bahwa Al-Quranul Karim walaupun sudah diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu sebagai mukjizat yang kekal dan abadi, tetapi penyajiannya dalam menghadapi dan menjelaskan problematika kehidupan masyarakat selalu aktual. Itulah kesimpulan yang disampaikan oleh seorang ulama besar Al-Azhar, Abdullah Darras, dalam karyanya An-Naba'ul Azim. Beliau katakan demikian, Al-Quran mu'jizatun khalidah wa ata'uhu mutajaddidun. Penyajiannya tetap aktual. Maka dari itu, ketika kita dihadapkan dengan masalah, problematika kehidupan, ketika tidak dapat mencari solusi yang ada di dalam Al-Quran, isyarat-isyarat yang disampaikan Al-Quran, jangan menyalahkan Al-Quran, tapi salahkanlah diri kita karena kita tidak dekat dengan Al-Quranul Karim. Maka dengan demikian tidak boleh tidak, seorang ulama harus menjadi pemimpin dalam masyarakat. Walaupun tentu saja kepemimpinannya tidak seperti yang dimiliki oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarrisu dirhaman wala dinara wa innama warrasul ilm. Maka dari sinilah tugas ulama harus bisa mengayomi, memberikan penyejukan kepada masyarakat. Bukan tugas yang dilakukan itu adalah justru menjadi provokator di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mereka dapat menjelaskan segala sesuatunya dengan rinci dan mendinginkan, bukan saling menyalahkan. Maka dari itulah seorang ulama adalah orang yang senantiasa selalu haus dengan ilmu pengetahuan. Apalagi zaman sekarang dengan segala kemajuan yang ada, perkembangan sains dan teknologi yang terus dan terus berkembang. Seorang ulama pernah ditanya oleh muridnya, "Man ahwajud nasi ilal ilmi?" Siapa yang paling memerlukan ilmu pengetahuan itu? Sang ulama menjawab bahwa orang yang paling memerlukan ilmu pengetahuan itu adalah ulama itu sendiri, bukan orang yang bodoh, juhala. Dijelaskan ahwajun nasi ilal ilmi humul ulama. Ketika sang murid bertanya kembali, kenapa demikian? Sang ulama memberikan jawaban, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman
wa idza staghnaita kunta jahilan. Kamu terus menyandang predikat sebagai seorang alim, seorang ilmuwan. Apabila terus belajar dan terus merasa tidak cukup dengan pengetahuan yang ada dan dimiliki, haus dengan pengetahuan yang terus dan terus berkembang itu. Tetapi apabila engkau sudah merasa cukup dengan ilmu yang engkau miliki, maka pada saat itu predikatmu sebagai seorang ilmuwan sudah tanggal, sudah hilang, dan pada waktu itu engkau adalah seorang yang bodoh, seorang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Maka dari itulah ada beberapa tugas penting yang disampaikan dan harus diberikan oleh para ulama itu sendiri. Maka berangkat dari apa yang disampaikan tadi, bahwa para ulama adalah pewaris para nabi-nabi. Maka dari sini dapat dipahami bahwa ulama tugasnya adalah memberikan pemahaman, pemaparan, pengamalan kitab suci Al-Quran, bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan guna mengatasi berbagai problematika kehidupan, termasuk perselisihan pendapat, al-masail al-khilafiyah, problematika sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam pemahaman dan pemaparan serta pengamalan kitab suci Al-Quran, memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dan dalam hal ini para ulama pun tidak bisa mewarisi apa yang diberikan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Ulama dalam hal ini hanyalah sekedar berusaha untuk memahami Al-Quran sepanjang pengetahuan dan pengamalan serta pengalaman ilmiahnya. Maka dari itulah, untuk menjelaskan isi dan kandungan Al-Quran yang begitu luas, para ahli tafsir, para ulama ketika menjelaskan satu ayat dengan penjelasan yang begitu panjang dan lebar, pada akhirnya ditutup dengan satu ungkapan, wallahu a'lam, Allah lah yang maha mengetahui semuanya itu. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, maka dari itulah sebagai seorang ulama harus berada dalam posisi bisa mengayomi umat, bisa memberikan kesejukan dalam menjawab semua permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan-permasalahan itu harus ditanggapi dengan pikiran yang jernih, akal dan pikiran yang sejuk, hati yang bersih, sehingga kita jauh dari sifat-sifat merasa benar sendiri, hebat sendiri, menyalahkan orang lain, apalagi kita sampai mengkafirkan saudara-saudara kita yang lain karena perbedaan-perbedaan yang ada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, orang yang selalu mengkafirkan saudaranya, maka berarti dia sudah terlebih dahulu menjadi seorang yang kafir. Man kaffara musliman fahuwa kafirun. Siapa yang suka mengkafirkan orang-orang Islam, maka dia sendiri pada posisi seorang yang kafir. Dari itulah kita dapat mengatakan bahwa seorang ulama itu sangat membutuhkan ilmu pengetahuan. Seorang ulama harus bisa mengikuti
dan mengamati perkembangan zaman. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang mengedepankan inklusivitas dan toleransi yang tinggi. Sebagaimana kita jelas melihat bagaimana aktivitas dakwahnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setibanya beliau di Madinah, mengedepankan ukhuwah dan persaudaraan. Selalu kita berbicara ukhuwah, yang arti garis besarnya adalah memperhatikan. Maka mereka yang merasa dirinya ada hubungan, relasi satu dengan yang lain, apakah karena ada hubungan agama, apakah karena ada hubungan darah dan keturunan, apakah ada dan berada dalam profesi tersendiri, profesi tertentu, maka satu sama lain haruslah memperhatikan. Maka dari sinilah kita dapat menegakkan apa yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah adalah orang-orang yang terjauhkan dari 6 sifat yang harus dihindari. Tidak boleh mengejek, mengolok, apalagi mencaci maki, menyebutnya dengan gelar-gelar yang tidak baik, dan juga tidak pernah suudzon kepada saudaranya. Karena apa? Karena prasangka itu lebih berbahaya daripada dusta. Tidak pernah mengorek-ngorek kesalahan dari saudaranya, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di dalam saudara-saudara kita dalam bentuk kekurangan, kita harus tutupi itu dan kita kedepankan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Dan juga kita tidak melakukan apa yang disebut dengan gosip, mengumpat. Karena itulah dilarang. Kenapa kita mau berpecah belah, berbeda satu sama lain, sementara kita berasal dari yang satu, berasal dari nenek moyang kita Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Maka dari itulah seorang ulama harus menghindari apa yang kita sebutkan tadi dalam rangka tidak mengayomi dan tidak pernah memberikan kesejukan kepada masyarakat. Maka dari itulah selalu kita ingatkan bahwa orang yang berilmu itu adalah orang yang suka berzikir, mengingat siapa yang memberikan ilmu pengetahuan itu. Apa yang kita miliki semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita miliki dalam bentuk ilmu pengetahuan sangat sedikit sekali. Maka Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku berikan kepada kalian ilmu pengetahuan melainkan sangat sedikit, bukan sedikit saja. Maka dari itulah zikir adalah kunci untuk mendapatkan tambahan dari ilmu pengetahuan yang kita miliki. Apabila kita berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan ingat kepada kita. Apabila kita dapat mensyukuri nikmat dan karunia Allah, maka Allah akan memberikan nikmat-nikmat lain yang lebih besar dan lebih berharga. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 152 dari surah Al-Baqarah. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang pakar tafsir abad ke-8 Hijriah yang wafat 774 Hijriah, beliau ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Quranil Azim, menyebutkan sebuah riwayat hadis qudsi. Pada satu hari Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kaifa ashkuruka ya Rabbi? Bagaimana cara saya untuk bisa bersyukur kepadamu wahai Tuhanku? Allah Subhanahu wa taala menjawab, tadhkuruni wala tansani. Engkau senantiasa menyebutku dan jangan sekali-kali engkau melupakan aku. Fa idza dzakartani faqad syakartani wa idza nasitani faqad kafartani. Maka apabila engkau sudah menyebutku, berarti engkau masuk dalam kelompok orang-orang yang mensyukuri nikmat dan karuniaku. Dan sebaliknya, apabila engkau melupakan aku, maka engkau sudah termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat dan karuniaku. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, maka dari itulah apa yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun, apabila itu adalah kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Sebaliknya, apabila yang kita lakukan itu adalah berupa pelanggaran, menyalahkan orang, sekecil apapun kesalahan kita, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita persiapkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mahkamahnya yang maha adil itu? Mari kita renungkan sejenak firman Allah Subhanahu wa taala ayat 18 dari surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan setiap pribadi hendaklah memperhitungkan apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas kita, terutama para alim ulama, para cendekiawan kita, para ilmuwan kita, untuk selalu dapat mengayomi masyarakatnya, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka, dan menyejukkan mereka apa yang disampaikan itu. Tidak sebaliknya. Semoga Allah tidak menjadikan kita orang yang dengan ilmu yang dikaruniakan Allah, dianugerahkan Allah kepadanya, dijadikan untuk alat memprovokasi masyarakatnya, menjelaskan apa yang disampaikan itu adalah yang paling benar, mengklaim dirinya adalah orang-orang yang pasti masuk surga, sementara yang tidak mengikutinya adalah penghuni neraka. Allah jauhkan kita dari sifat-sifat yang tidak terpuji itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد صلى على نبيه قديما، فقال جل جلاله عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من عشرة الكرام، وعن أمي نبيك خيري الناس، وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن أصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، واسألوا من فضله يعطكم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.